Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf dijebak oleh Zulaikha. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 21 hingga 29. Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Maka dari itu Al-Aziz memberinya tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga. Yusuf dewasa sangatlah rupawan. Tubuhnya kekar dan wajahnya sangat tampan. Inilah yang membuat istri Al-Aziz diam-diam memperhatikan Yusuf dan mulai tertarik padanya. Orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang Perdana Menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir. Silakan masuk, wahai Al-Aziz. Wahai penjaga, ketahuilah bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku. Baik, wahai Al-Aziz. Selamat datang, wahai Yusuf. Silakan masuk. Terima kasih. Wahai Yusuf, masuklah. Mulai saat ini engkau bagian dari kami. Terima kasih banyak wahai Al-Aziz. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah. Sementara itu, di kamar istri Al-Aziz, "Wahai pelayan, apakah suamiku telah datang?" "Benar wahai ratuku, Al-Aziz telah datang bersama seorang anak muda tampan." Siapa ya? Saya juga baru pertama kali melihat anak muda itu." Zulaikha bergegas menemui suaminya di ruang tamu. Ternyata benar yang dikatakan oleh pelayannya, bahwa suaminya datang bersama seorang anak muda yang tampan. "Wahai suamiku, siapakah dia?" Ini Yusuf, wahai istriku. Mulai sekarang, Yusuf akan tinggal di rumah kita. Berikanlah kepadanya tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. "Baiklah wahai suamiku, akan aku laksanakan sesuai perintahmu." Tak perlu waktu lama bagi Yusuf menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Selain bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Yusuf dalam hal mentakwilkan mimpi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 21. "Dan demikianlah kami, Allah, memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi." Tatkala Yusuf beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat. Oleh karena itu, Yusuf diberi amanah oleh Al-Aziz sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 22. "Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kepribadiannya yang menyenangkan membuatnya disenangi semua orang. Terlebih lagi pujian kerap mendatanginya dikarenakan wajahnya yang rupawan. Namun sayangnya kelebihan itu malah menjadikan istri Al-Aziz menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf. "Wahai Yusuf, Zulaikha memanggilmu ke ruangannya. Sepertinya ada tugas untukmu." Baik, aku akan segera menemuinya. Sementara itu di kamar Zulaikha, "Aku sangat cantik mengenakan baju ini. Pasti Yusuf akan tergoda melihat penampilanku." "Masuklah wahai Yusuf, pintunya tidak terkunci." Ada yang bisa aku bantu wahai Zulaikha? Pada saat itu, Yusuf sama sekali tidak berpikiran buruk kepada istri tuanya itu. "Wahai Yusuf, kemarilah. Aku ingin minta pendapatmu tentang baju yang sedang aku kenakan ini. Apakah aku cocok memakainya atau tidak?" Astaghfirullahaladzim. Maaf sebelumnya. Apa yang sebenarnya engkau butuhkan sampai harus memanggilku ke sini? "Wahai Yusuf, apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan?" Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. "Jadi, engkau pura-pura tidak mendengar perintahku?" Zulaikha terus menggoda Yusuf, namun keimanan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat kuat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 24. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ada apa ini? Tolong jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi, wahai istriku? Para pelayan yang mendengar suara ribut-ribut mulai berdatangan karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Benarkah yang istriku katakan, wahai Yusuf? Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Sungguh, aku mengatakan kebenaran, wahai Al-Aziz. Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti. Beliau ragu untuk memilih lebih mempercayai istrinya atau Yusuf. Aku belum bisa memutuskan siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta. Karena posisiku tidak berada di rumah sebelum ini, maka aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini. Wahai pelayan, katakan pendapatmu tentang masalah ini. Pelayan sebelumnya yang diutus Zulaikha untuk memanggil Yusuf memberikan kesaksiannya di hadapan semua orang. Wahai Al-Aziz, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wahai Yusuf, coba aku lihat baju gamismu. Zulaikha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan di hadapan suaminya atas bukti yang ada. Wahai istriku, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maafkan aku, wahai suamiku. Aku hilaf. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Terima kasih banyak atas kebijakanmu, wahai Al-Aziz. Dan kamu, wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Demikianlah akhir kisah Yusuf dijebak oleh Zulaikha. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita membekali diri dengan sifat ifah, yaitu menjaga diri dari perkara yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Kedua, kebohongan akan dikalahkan oleh kebenaran, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang menjaga diri dari kebatilan. Wallahu a'lam bishawab.